Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini kita akan membaharui informasi terhadap teman-teman semuanya dari sscsn.go.id tahun 2021 ya. Dan di sini kita akan fokuskan pembahasan kita yaitu terkait dengan alur sistem seleksi calon ASN P3K Guru tahun 2021, dan juga kita akan berbagi informasi terkini terkait tentang kira-kira kapan pendaftaran itu dibuka ya teman-teman. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi ya. Baiklah sobat-sobat semuanya, semenjak pekan kemarin ya, ini di SSCASN untuk tahun 2021 ini sudah ada tampilan yang menunjukkan bahwa inilah portal SSCASN yang akan digunakan untuk pendaftaran, yaitu P3K Guru, P3K non guru serta CPNS tahun 2021. Yang mana di sini sudah ada tombol loginnya, kemudian sudah ada tombol get started-nya, kemudian ucapan selamat datang. Selanjutnya ada alur dari ketiganya, kemudian registrasi, kemudian pertanyaan yang sering muncul, dan juga helpdesk dan juga layanan informasi, di mana nanti kita dapat melihat formasi untuk CPNS, P3K Guru dan juga P3K non guru tahun 2021. Namun saat ini belum bisa kita klik untuk login dan juga get started serta registrasi, dikarenakan untuk pendaftaran ini masih sedang dalam persiapan. Sobat-sobat semuanya, menurut alur yang dikutip dari sscsn.bkn.go.id tahun 2021, untuk tahap pertama bagi pendaftar P3K Guru tahun 2021, ini adalah untuk langkah pertama, itu nanti adalah kita mendaftar akun ya. Mendaftar akun sama halnya dengan kita membuat akun SSCASN, yang mana outputnya itu nanti kita akan bisa mencetak kartu informasi akun. Kartu informasi akun itu nanti akan kita gunakan sebagai pelengkap ketika kita nanti berfoto selfie ya. Yang mana untuk foto selfie itu nanti juga akan kita upload untuk pendaftaran di formasi. Yang mana untuk foto selfie itu kita nanti memegang KTP sambil memegang kartu informasi akun. Nah, pada tahap daftar akun ini adalah nanti pelamar mengakses portal SSCASN di https sscsn.bkn.go.id, dan kemudian kita membuat akun SSCASN di sana, dan ini adalah nanti umum. Kita membuat akun baik itu P3K baik itu umum maupun P3K Guru serta untuk CPNS. Selanjutnya kita login ke akun SSCASN yang telah kita buat dengan menggunakan username dan juga password yang telah kita buat. Kemudian langkah berikutnya inilah kita melengkapi biodata dan juga upload sebuah foto. Kemudian untuk yang langkah kedua ini adalah kita mendaftar formasi ya teman-teman. Nah, di sini pada tahap mendaftar formasi ini nanti kita bisa memilih jenis seleksinya, kemudian kita pilih formasi jika kolom formasi ini nanti kosong. Kemudian lengkapi data dapodik dan atau tenaga honorer kategori 2 serta data pendidikan. Jika data pendidikan kosong, maka lengkapi form pada link yang nanti tersedia. Kemudian kita saatnya untuk upload dokumen. Dokumennya apa saja? Ini silahkan simak video saya sebelumnya. Jadi untuk P3K Guru setidaknya itu ada 7 dokumen yang perlu kita siapkan, dan juga formatnya itu juga ada format sendiri. Kemudian untuk ukurannya juga harus menyesuaikan dengan ukuran yang bisa diterima di SSCASN. Kemudian ini kita akan memasuki tahap cek resume. Cek resume di sini harus kita pastikan bahwa semua data yang kita masukkan itu benar, dan juga untuk berkas yang kita unggah dokumen ini harus benar. Karena kalau misalkan di sini nanti kita sudah terlanjur akhiri pendaftaran dan kita kumpulkan, maka jika ada data yang salah, ini kita nggak akan bisa membenahinya. Namun ketika dicek resume ini kita meneliti lagi teman-teman, ada data atau dokumen yang salah, kita masih bisa menggantinya.
Jadi kita harus berhati-hati ketika kita cek resume sebelum akhiri pendaftaran. Selanjutnya ini kita mencetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Kemudian untuk tahap yang ketiga ini adalah tahap seleksi administrasi. Pada tahap seleksi administrasi ini nanti tahapan yang dilakukan itu adalah panitia akan memverifikasi data pelamar. Kemudian panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi. Selanjutnya pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi. Kemudian panitia akan mengumumkan hasil sanggah bagi teman-teman yang nanti lulus dalam masa sanggah. Ini nanti kalian berhak untuk ikut seleksi ya. Kemudian pelamar yang dinyatakan lulus dan masuk ujian seleksi kompetensi teknis. Kesempatan pertama, melakukan cetak kartu ujian. Kemudian untuk tahapan yang keempat, ini adalah tahapan seleksi kompetensi teknis kesempatan yang pertama. Yang mana di sini pelamar yang masuk pada ujian kesempatan pertama melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis. Kemudian panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Nah, pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Kemudian pada poin yang bagian kelima, ini adalah seleksi kompetensi teknis di kesempatan yang kedua. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan yang pertama ya, ini adalah memilih formasi. Kemudian pelamar yang masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua dan pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama yang telah memilih formasi melakukan kartu cetak ujian ya. Kemudian pelamar yang masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua dan pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Panitia mengumumkan hasil ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus ini kembali kita diberikan untuk menyanggah hasil seleksi kesempatan yang kedua ya. Kemudian panitia mengumumkan hasil sanggah atau pengumuman ini nanti juga tidak bisa diganggu-gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus ini melakukan pemberkasan untuk mendapatkan nomor induk P3K. Kemudian yang bagian ke-6 ini adalah seleksi kompetensi teknis kesempatan yang ketiga. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua ini kembali memilih formasi. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Panitia mengumumkan hasil ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan yang ketiga. Kemudian pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan yang ketiga. Panitia mengumumkan hasil sanggah dan tidak dapat diganggu-gugat untuk hasilnya. Dan pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan untuk mendapatkan nomor induk P3K. Dan pada bagian ke-7 teman-teman, di sini ada tahapan yang dinamakan optimalisasi formasi ya. Nah, ini adalah jika kebutuhan formasi ini belum terpenuhi, maka panitia meranking nilai pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi teknis. Panitia mengumumkan hasil optimalisasi formasi. Kemudian pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil optimalisasi formasi. Panitia mengumumkan hasil sanggah dan tidak dapat diganggu-gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus ini melakukan pemberkasan. Selanjutnya terkait tentang kapan pendaftaran CPNS dan P3K 2021 dibuka, dikutip dari tribunnews.com 12 jam yang lalu. Disampaikan bahwa pendaftaran CPNS dan P3K hingga saat ini masih belum diketahui jelas karena masih terdapat beberapa aturan pengadaan CPNS dan P3K yang belum ditetapkan oleh pemerintah. Alasan lain pengunduran jadwal pendaftaran CPNS dan P3K tahun ini juga karena masih ada usulan revisi penetapan kebutuhan oleh beberapa instansi. Hal tersebut sesuai yang disampaikan pihak Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 28 bulan 5 2021 melalui akun Instagram resminya @bkn.go.id official.